Ya, salam selamat pagi. Semuanya sehat ya. Dunia banyak kekhawatiran baru, tapi percayalah waktu kita bersandar kepada Tuhan maka ada damai sejahtera dalam hidup kita ya. Amin. Ya, pagi hari ini saya bersyukur boleh mengambil bagian dalam pelayanan yang Tuhan percayakan. Kalau lihat pohon Natal rasanya 1 tahun ya sudah ya kita lalui dan sudah tiba di Natal 2021. Tadi malam saya hadir di Natal di rekan Gereja Allah Baik juga. Rasanya kok sudah tahun 2021 ya Natal. Ya kita bersyukur di tengah kondisi yang serba terbatas tahun ini kita menyambut Natal ya. Nah, kalau kita melihat tentang pohon Natal atau pernak-pernik Natal gitu ya, ornamen, rasanya kayak suasananya itu riang ya, riang gembira. Karena itu kalau kita lihat di gereja-gereja Kristen ya, kalau tiap Natal itu yang meriah itu biasanya ya dekor ya, terus kemudian dipasang lampu-lampu. Ya dari saya kecil ya, waktu dulu udah Kristen dari kecil sering diajak sekolah minggu. Jadi kalau Natal itu rasa-rasanya nggak lengkap kalau nggak ada lampu-lampu, nggak ada pohon-pohon ya. Ini kok slide saya mungkin pointernya di ya pointernya operator mungkin naik aja. Nah, kalau lihat dekorasi begini kan kita tahu ya kita sedang merayakan Natal. Nah itu rasanya kayak sudah sah Natal karena ada pohonnya, ada lampunya, ada pernak-perniknya ya. Nah, ini ada masalah ini. Nah, ini ya, kalau dia yang pertama tadi suasana Natal. Kalau ini Natal juga kan? Pernak-perniknya juga ada ya. Suasananya juga Natal. Nah, kalau Bapak Ibu, kawan-kawan lah. Coba balik yang slide pertama tadi. Nah, ini pohon Natal. Ini pernak-perniknya kan ada. Yang masuk lagi ke depan. Nah, ini juga. Kalau Bapak Ibu suka yang pertama apa suka yang kedua? Kenapa suka yang kedua? Iya, kalau pulang digawani sak sisir ya. Semuanya ini dapat satu sisir, ya enggak? Yang pertama itu gak iso didum. Cuman bisa dilihat, ya kan? Satunya pohon Natal, satunya gedang Natal, ya kan? Ada yang seneng pohon Natal, ada yang seneng gedang Natal. Ya Mas Daniel tadi senengnya gedang Natal. Saya juga sama, suka yang gedang Natal. Kalau perlu dikasih apel, anggur ya. Jadi diambil sesuai selera masing-masing. Nah, kalau kita lihat dari pernak-pernik ya, dari pohon atau yang pakai pisang gitu. Seringkali yang menjadi suasana Natal itu menjadi berubah. Ketika satu kelompok suka pohon Natal, satu kelompok suka gedang Natal, iya kan? Satu kelompok suka lampu-lampu yang meriah, satu kelompok suka lampu-lampu yang temeram yang biasa-biasa. Satu kelompok sukanya Chinese food, nanti menunya. Satu kelompok sukanya Japanese food, wong Jawa, ya kan? Nah, seringkali persoalan-persoalan seperti ini membuat satu perbantahan antara satu dengan yang lain. Sehingga makna Natal yang sejati itu bisa menyimpang dari tujuan kedatangan Kristus yang sebenarnya.
Ini yang perlu kita renungkan bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Mungkinkah Natal tanpa pohon ini? Mungkinkah Natal tanpa pernak-pernik dan lampu yang terang benderang? Mungkinkah Natal tanpa kue di atas meja? Saya berkata, mungkin, asalkan Kristus hadir bagi kita. Nah, problem inilah yang seringkali dihadapi dan menjadi perbincangan dari tahun ke tahun. Sehingga rasanya tidak aneh kalau berdebat perihal dekorasi. Tidak aneh kalau berdebat perihal konsumsi. Ya kan? Tidak aneh kalau berdebat perihal dress code, baju. Nah, saya akan berbicara bagi hari ini. Sesungguhnya, next. Kristus itu datang untuk apa? Kristus hadir bagi kita untuk memberikan sebuah pembaharuan di dalam hidup kita masing-masing. Sebelum Kristus lahir, dunia sedang penuh dengan kondisi di mana tentara Romawi, kerajaan Roma sedang berkuasa. Dan disitulah dilihat siapa yang kuat, itu yang dianggap benar. Dan Kristus hadir untuk menyatakan satu hukum yang baru bagi manusia. Dia memberikan sebuah pembaharuan bagi setiap orang yang menyambut kedatangannya. Klik. Di pagi hari ini saya akan membahas tentang bagaimana hidup diperbaharui oleh kelahiran Kristus. Sehingga makna Natal ini dapat kita peroleh, dapat kita maknai secara benar sesuai dengan firman Allah. Dan kita mengalami pembaharuan yang sebetulnya dibawa oleh kelahiran Kristus itu sendiri. Apa yang sebetulnya dibaharui oleh kelahiran Kristus? Kita baca di dalam Markus pasal 10 ayat 45. Karena hanya satu ayat, saya undang Bapak Ibu, rekan-rekan bisa bangkit berdiri, kita hargai firman Allah. Kita baca satu ayat ini sama-sama. Markus 10 ayat 45. 1, 2, 3. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Satu kali lagi. 1, 2, 3. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Amin. Silakan duduk. Berbahagialah kita yang merenungkan, melakukan kebenaran firman Allah setiap hari dengan setia. Jadi satu ayat ini akan kita renungkan bersama-sama bahwa anak manusia yaitu Kristus Yesus, dia datang bukan hanya untuk dilayani, melainkan dengan tujuan utama untuk melayani. Dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ayat inilah yang menjadi kunci perenungan Natal yang menurut saya tepat dengan maksud Kristus bagi kita semua. Jadi apa yang diperbaharui oleh kelahiran Kristus? Yang pertama, pembaharuan yang pertama yang dikerjakan oleh Kristus Yesus Tuhan. Tolong operator bisa membantu saya. Fokus guys. Oke. Yang pertama, Kristus datang untuk melakukan sebuah pembaharuan yang sangat signifikan kepada karakter manusia. Oleh sebab itulah, maka kelahiran Kristus harus kita lihat sebagai sebuah titik balik daripada pembaharuan karakter kita pribadi lepas pribadi. Kenapa seperti itu? Karena Kristus mengubahkan hukum mata ganti mata, gigi ganti gigi dengan hukum kasihilah musuhmu
dan berkatilah mereka yang menganiaya kamu. Anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Berapa banyak dari kita, termasuk saya, selalu ingin lebih dihargai oleh orang lain. Status kita seringkali menuntut penghargaan yang lebih. Sehingga kita lebih suka orang melakukan sesuatu buat kita daripada kita melakukan sesuatu buat orang lain. Ini bicara sebuah karakter. Bapak Ibu Saudara rekan yang terkasih. Biarlah kelahiran Kristus kita maknai sebagai sebuah momentum untuk karakter kita diperbaharui di dalam Dia. Yang sombong jadi rendah hati. Amin. Yang pemarah menjadi sabar. Karena Kristus itu, Yesaya 9 ayat 5. Ia disebut apa? Raja damai. Amin. Bukan raja ngamuan. Bukan raja tersinggungan. Bukan raja ngambekan. Dia raja damai. Karakter ini menjadi sebuah karya Roh Kudus yang dikerjakan dalam hidup kita orang percaya. Saya yakin tidak mungkin orang bertobat tanpa pekerjaan Roh Kudus. Waktu Kristus lahir di dalam hati kita masing-masing, maka itulah momentum yang membuat kita tidak menjadi sama lagi dengan hidup kita yang lama dan hidup kita sudah diperbaharui. Bapak Ibu Saudara rekan yang terkasih, ketika semua orang berpikir bahwa seorang pemimpin seharusnya mendapat tempat duduk yang terhormat. Seorang pemimpin seharusnya disediakan tempat yang terbaik. Kristus mengambil sebuah selembar kain, mencelupkannya dalam air dan mencuci kaki para pengikut, para muridnya. Ini sebuah perubahan yang sangat ekstrim di dalam dunia yang pada waktu itu berpikir bahwa siapa yang kuat harus paling dihormati. Enggak. Kristus masuk ke Yerusalem tidak naik seekor kuda yang gagah. Bukan. Kristus masuk ke Yerusalem mengendarai seekor keledai. Ini menunjukkan satu pengajaran yang diberikan bagi kita semua Bapak Ibu Saudara rekan yang terkasih. Biarlah momentum Natal 2021, momentum di mana kita mengingat, di mana kita menyambut pesan, Dia sudah lahir bagi saya, Dia sudah lahir bagi saudara Bapak Ibu. Dan disitulah lahir sifat-sifat yang baru dalam diri kita masing-masing. Amin. Kita tidak lagi hanya ribut perihal pohon, perihal gedang. Kita tidak lagi hanya ribut perihal konsumsi dan baju. Tapi kita akan berpikir, apakah momentum Natal tahun ini sudah menjadikan saya pribadi yang diperbaharui oleh Tuhan. Amin. Itu bicara tentang karakter. Klik. Jadi karakter apa yang dikerjakan oleh Kristus? Dia merindukan, dia menginginkan bahwa dia lahir, maka seluruh karakternya mengalir dalam hidup kita. Sehingga kita semakin hari semakin serupa dengan Kristus. 1 Yohanes 2 ayat 6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Inilah yang perlu kita yakini, yang perlu kita hidupi. Bahwa ketika Kristus lahir bagi kita, maka seluruh karakternya juga lahir dalam diri kita. Amin. Maka kita akan belajar setiap hari. Natal 1 tahun, kemarin bentak istri, tahun ini apakah kelahirannya juga tidak menghadirkan sifat sabar.
Tahun lalu mungkin sama anak suka main pukul. Apakah tahun ini juga kita tidak lahir sifat yang lemah lembut? Tahun lalu medite nggak umum. Masa tahun ini Kristus lahir juga medite nggak umum? Banyak hal, banyak perkara. Karakter saya yang Bapak Ibu Saudara lihat di mimbar ini mungkin berbeda waktu dilihat oleh istri dan anak saya. Tapi momentum Natal ini menjadikan saya sadar bahwa banyak yang harus diperbaharui dalam diri saya. Jadi kelahiran Kristus mendatangkan pembaharuan yang pertama untuk melahirkan karakter baru dalam diri kita masing-masing. Amin. Dan yang kedua, apa yang diperbaharui oleh kelahiran Kristus? Klik. Kristus melahirkan tujuan hidup yang baru bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Markus 10:45 bagian B. Dia datang untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ini bicara tentang tujuan yang baru. Waktu itu Kristus mungkin menjadi orang yang paling populer di antara manusia lain. Waktu itu mungkin Yesus adalah orang yang paling terkenal di antara orang-orang di sekitarnya. Waktu itu mungkin besar kemungkinan untuk dia menjadi raja karena dia punya banyak sekali pengikut. Tapi Kristus, dia memilih jalan yang berbeda. Dia justru merendahkan dirinya. Dan dia merelakan dirinya untuk menjadi sangat rendah. Dan menjadi tebusan bagi orang yang berdosa seperti kita ini. Itu bicara sebuah tujuan yang baru. Berapa banyak dari kita hidup karena kita pengen lebih kaya dari yang lain. Kita hidup hanya pengen lebih populer dari yang lain. Kita hidup karena kita ingin lebih diakui, lebih pintar dari yang lain. Tapi tujuan hidup yang baru diberikan Kristus dalam diri kita masing-masing. Yaitu kita hidup bukan hanya untuk menjadi orang yang paling berhasil dibanding manusia yang lain. Bukan. Tapi kita hidup untuk menyelesaikan seluruh kehendak Allah dalam hidup kita masing-masing. Bapak Ibu Saudara, rekan yang terkasih. Mari kita mulai belajar. Kita berikan nyawa kita bagi orang lain. Kita berikan hidup kita bagi orang lain. Kita hidup untuk melayani Tuhan dengan memperhatikan sesama. Amin. Dunia yang sulit, dunia yang sedang susah, tidak akan berubah kalau tidak ada orang-orang yang peduli satu dengan yang lain. Ini bicara tujuan hidup yang baru. Bahwa waktu kita menjadi orang Kristen, orang percaya, saya yakin kita pasti hidup diberkati. Amin. Kaya itu enggak salah. Tapi kaya itu bukan tujuan dalam hidup kita. Pintar itu juga enggak salah. Tapi pintar bukanlah menjadi tujuan utama dalam hidup kita. Hebat itu enggak salah. Tapi hebat juga bukan menjadi tujuan yang utama dalam hidup kita. Waktu kita diberkahi oleh Tuhan, maka kita lebih banyak bisa berbagi dengan orang lain. Kita masih lebih banyak bisa melayani orang lain. Waktu kita dibuat Tuhan berhasil dan sukses, berarti karya kita bagi kerajaan Allah akan semakin banyak. Amin. Bapak Ibu Saudara rekan yang terkasih, saya sebagai hamba Allah tidak henti berdoa supaya seluruh jemaat GAB Seobraya diberkati Tuhan. Dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam sekolah, dalam kuliah. Semua, Tante Bu Erna juga tahu. Yang belum dapat jodoh segera dapat jodoh. Amin. Oh iya toh. Yang belum punya anak, rumah tangga lama, diberkati kasih anak sama Tuhan. Amin. Tapi kalau sudah lahir anaknya, eling, Gusti yang memberi, maka kita harus semakin berbakti kepada Dia. Iya toh? Jadi itulah yang saya ajak kita renungkan sama-sama pagi hari ini. Bahwa dua perkara yang Tuhan kerjakan dalam kelahirannya. Yang pertama pembaharuan karakter. Yang kedua pembaharuan tujuan hidup. Jadi jangan menyesal. Kalau sudah tua, kita sudah tidak
bisa bekerja dengan lincah seperti dulu, tidak usah menyesal bahwa kita tidak sehebat orang lain. Enggak. Karena tujuan hidupnya bukan itu. Waktu kita sudah memberikan hidup kita bagi Tuhan, waktu kita sudah memberikan hidup kita bagi orang lain, maka kita sukses di hadapan Dia. Amin. Nah, tujuan hidup yang baru bicara tentang perkara yang kekal yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita masing-masing. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena miskinannya. Kristus yang kaya rela menjadi miskin oleh karena kita. Kristus yang seharusnya hari itu bisa menjadi seorang raja yang disegani, dia memilih mati di atas kayu salib. Karena apa? Karena ada perkara yang kekal, yang dia jauh lebih prioritaskan dalam kehidupan. Karena itulah Bapak Ibu Saudara rekan yang terkasih, dua perkara inilah yang kita sama-sama renungkan. Supaya Natal di tahun 2021 ini menjadi betul-betul sebuah pembaharuan. Karena kelahiran Kristus membaharui karakter kita masing-masing. Karena kelahiran Kristus membaharui tujuan hidup kita masing-masing. Saya memberikan seorang tokoh sebagai penutup. Tokoh ini bernama Paulus. Dia adalah seorang tokoh yang hebat. Kenapa saya katakan hebat? Anda pegang Alkitab itu. Alkitab itu isinya 66 kitab. Perjanjian lama 39, perjanjian baru 27. Perjanjian baru yang 27 itu 13 kitabnya Paulus yang tulis. Bayangkan betapa hebatnya dia. Bahkan sebelum menjadi orang Kristen dia juga gak kalah hebat. Yang pertama dia orang Ibrani asli. Apa artinya? Dia menjadi satu entitas masyarakat yang sangat dihormati. Yang kedua, dia orang Farisi. Kenapa itu penting? Orang Farisi itu luar biasa. Dia hafal Taurat, dia gak pernah meleset dari hukum Taurat. Hebat. Ketaatan terhadap hukum Taurat dia tidak bercacat. Tapi dia berkata, di dalam Filipi 3:5-7 itu, di ujungnya, sekarang apa yang dulu kuanggap menjadi keuntungan, kuanggap rugi karena Kristus. Waktu Kristus lahir di dalam hatinya, ketika dia dalam perjalanan ke Damsyik, Kristus lahir dengan cahaya yang sangat terang. Dan disitulah lahir karakter yang baru dalam diri dia. 1 Korintus 15 ayat 8-10, karena tulisannya kecil saya baca. 1 Korintus 15 ayat 8-10a. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul. Sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Bapak Ibu Saudara rekan yang terkasih, Paulus yang hebat kemudian mengambil sebuah keputusan dalam hidupnya. Hidup yang nyaman dia tinggalkan untuk melayani Tuhan. Hidup yang penuh dengan kebanggaan dia tinggalkan. Karena semua dia anggap rugi. Karena ada perkara kekal yang jauh lebih berharga dari semua yang pernah dia miliki. Jadi belajar dari Rasul Paulus, kelahiran Kristus di dalam hatinya mengubahkan karakternya. Kelahiran Kristus di dalam hatinya mengubahkan tujuan hidupnya. Biarlah Natal di tahun 2021 menjadi momentum perubahan bagi diri kita masing-masing. Amin.